warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan memaparkan tugas besar mata kuliah mitigasi bencana dengan dosen pengampu Bapak Fitra Rifwan SPDMT. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok pada tugas besar ini. Yang pertama ada Sandi Desabel Ramadika dengan NIM 18323073. Yang kedua ada saya sendiri, Tania Mustika Rani, dengan NIM 18323049. Yang ketiga ada siswa Khairini dengan NIM 18323047. Dan yang terakhir ada Tania Yusalina dengan NIM 18323074. Baiklah, adapun yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah analisis indikator bencana yang terdiri dari 4 poin, yaitu hazard atau bahaya. Yang kedua ada vulnerability atau kerentanan. Yang ketiga ada capacity atau kapasitas. Dan yang terakhir ada exposure atau paparan. Dan tugas besar kali ini merupakan berdasarkan domisili masing-masing. Tania Yusalina yang berdomisili di Muara Enim, Sumatera Selatan. Saya Tania Mustika Rani berdomisili di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Sandi Desabel Ramadika yang berdomisili di Padang, Sumatera Barat, dan siswa Khairini yang berdomisili di Agam, Sumatera Barat. Baiklah, materi pertama tentang gempa bumi di Padang, Sumatera Barat akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Sandi Desabel Ramadika. Kepada Sandi Desabel Ramadika, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Tania. Saya akan menyampaikan materi tentang gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya pada tanggal 29-30 September 2009. Baiklah, yang pertama adalah hazard bencana. Pengertian gempa. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering terjadi gempa bumi karena Indonesia merupakan titik pertemuan antara 3 lempeng besar, yakni Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Dan salah satu gempa besar yang pernah terjadi di Indonesia adalah gempa bumi yang terjadi pada 30 September 2009 yang berlokasi di Kota Padang. Gempa ini berkekuatan 7,6 skala Richter, yang mana dengan terjadinya gempa bumi ini banyak bangunan yang hancur di Kota Padang. Selanjutnya adalah vulnerability. Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa gempa bumi yang terjadi di Kota Padang ini adalah, pertama, kerusakan pada bangunan. Kerusakan bangunan adalah dampak yang jelas terlihat pada peristiwa gempa bumi yang terjadi pada 30 September 2009 ini. Sekitar 279.000 bangunan mengalami kerusakan dan hampir semua bangunan besar di Kota Padang hancur. Yang kedua adalah korban jiwa. Banyak korban jiwa berjatuhan pada peristiwa gempa bumi ini dikarenakan banyaknya bangunan yang hancur dan menimpa para korban yang tengah berada di dalam bangunan tersebut. Yang ketiga adalah rusaknya lingkungan. Pada bencana alam, gempa bumi yang terjadi ini mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan hidup, ruang publik masyarakat, erosi, terkikisnya tanah, dan pencemaran pada tanah. Selanjutnya adalah capacity. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan mengurangi kerentanan terhadap bencana gempa bumi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat bangunan tahan gempa, yang mana dengan cara membuat fondasi jaring laba-laba pada bangunan-bangunan besar. Yang kedua, membuat zona evakuasi apabila terjadi gempa bumi yang besar, karena gempa bumi yang cukup besar dapat memicu terjadinya tsunami. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa tindakan yang harus dilakukan ketika gempa itu terjadi. Yang keempat, exposure. Pada gempa bumi yang terjadi pada 30 September 2009 di Kota Padang ini, daerah Kota Padang banyak mengalami kerusakan, baik pada bangunan dan lingkungannya. Tak sedikit gedung-gedung besar yang rata oleh tanah. Daerah Kota Padang hampir semua wilayahnya mengalami kerusakan yang parah, dan beberapa kota atau daerah di sekitaran Padang juga mengalami kerusakan-kerusakan serupa, tetapi tidak separah Kota Padang. Pada saat setelah terjadinya bencana ini, ada beberapa kali terjadi gempa susulan pada malam hari, tetapi pada skala yang lebih kecil daripada gempa awalnya. Terima kasih kepada Tania, saya balikkan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang pertama, yaitu Sandi Desa Belamadika. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu saya sendiri. Saya akan membahas bencana banjir di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Hazard bencana. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang termasuk ke dalam daerah rawan banjir. Pada akhir April tahun 2019, Bengkulu dilanda bencana banjir dan longsor akibat diguyur hujan dengan intensitas yang sangat tinggi dan durasi yang lama. Bencana tersebut melanda 9 kabupaten atau kota di Provinsi Bengkulu, yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga merenggut korban jiwa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Biofisika menjelaskan bahwa banjir yang melanda Bengkulu berkaitan dengan aktivitas osilasi Medan Julian atau OMJ. OMJ sangat kuat dampaknya di daerah-daerah lintang rendah dekat garis ekuator yang terjadi pertama kali di Samudra Hindia dengan pergerakan ke arah timur antara 100 derajat lintang utara dan 100 derajat lintang selatan. Aktivis lingkungan menyoroti bencana ini sebagai bentuk rusaknya bentang alam akibat tidak tepatnya pengelolaan. Yang kedua adalah vulnerability atau kerentanan. Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Lebong, sangat rentan terhadap bencana banjir. Hal ini disebabkan oleh rusaknya daerah aliran sungai yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Pada daerah aliran sungai air Bengkulu ini terdapat 7 perusahaan tambang batu bara, 2 pabrik CPO, dan 2 pabrik karet yang tentu saja sangat mengubah bentang alam, khususnya hutan di sana. Yang kedua, wilayah hutan yang seharusnya tidak digunakan sebagai kawasan budidaya dan kegiatan non-kehutanan pada kenyataannya digunakan untuk hal tersebut. Perencanaan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan tata ruang menjadi faktor utama terjadinya bencana ekologis tersebut. Yang ketiga yaitu capacity atau kapasitas. Untuk mengurangi kerentanan yang dapat menimbulkan bencana alam banjir ini, maka Kota Bengkulu meningkatkan kapasitas masyarakat yaitu dengan mengembalikan fungsi kawasan hutan sebagai wilayah lindung, penyangga kehidupan kawasan hilir dan tengah, dan diperuntukkan sebagai daerah budidaya. Yang kedua, pemerintah Bengkulu melakukan restorasi, menghentikan pemberian izin serta pemanfaatan kawasan lindung di Bengkulu. Dan yang ketiga, membangun tanggul penahan banjir, meninggikan fondasi bangunan, membuat sumur resapan, dan menanam pohon-pohon di tebing-tebing sungai. Yang terakhir adalah exposure atau paparan. Dampak dari bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Bengkulu ini yaitu yang pertama, 30 orang meninggal dunia, 6 orang hilang, 4 orang luka-luka, dan 12.000 warga mengungsi. Yang kedua, kerusakan material meliputi 1.225 rumah rusak, 1.187 unit rumah terendam, 7 unit fasilitas pendidikan rusak berat, 1 unit fasilitas pendidikan rusak ringan, dan 40 titik infrastruktur terendam. 9 unit sarana dan prasarana perikanan dan kelautan rusak, 3.000 hektar sawah dan kebun rusak, serta 857 hewan ternak mati. Dan dampak yang terakhir yaitu bencana ini juga menyebabkan akses ke lokasi bencana terputus total. Begitu juga dengan koordinasi dan komunikasi yang terhambat akibat aliran listrik terputus. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri yang ketiga, yaitu Siswa Khairini. Terima kasih kepada moderator. Saya Siswa Khairini akan menjelaskan tentang gempa bumi yang berada di Agam, Sumatera Barat. Yang pertama, yaitu hazard bencana. Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang sering terjadi gempa bumi. Hal ini dikarenakan terdapatnya segmen Sianok yang merupakan sesar aktif di Sumatera Barat yang dapat berpotensi memicu gempa kuat. Segmen Sianok merupakan bagian patahan Semangko yang membelah Sumatera dari Lampung hingga Nanggro Aceh Darussalam. Segmen Sianok mempunyai panjang patahan sekitar 90 km berada di sekitar Ngarai Sianok sampai tenggara Danau Singkarak melewati sisi timur danau. Belakangan ini di daerah Kabupaten Agam bagian timur dan Bukit Tinggi yang berada di sekitar segmen Sianok sering terjadi gempa.
BMKG mencatat sejak 19 Februari 2021 sampai 23 Mei 2021 sudah 14 kali terjadi gempa dengan magnitudo 2 sampai 4. Selain itu, gempa bumi yang disebabkan oleh segmen Sianok merupakan sesar Sumatera juga terjadi pada 6 Maret 2007 silam. Kejadian ini terjadi pada pukul 10.49 WIB dari kedalaman 33 km. Segmen Sianok bergerak dengan magnitudo 6,4 skala Richter menguncang hingga 8 modified Mercalli intensity daerah sekitar Bukit Tinggi, Agam Timur, Payakumbuh, dan Solo. Selanjutnya, vulnerability atau kerentanan. Gempa bumi yang terjadi pada 6 Maret 2007 ini dikarenakan adanya aktivitas segmen Sianok yang bergerak pada magnitudo 6,4 skala Richter yang menguncang hingga 8 modified Mercalli intensity. Dengan kekuatan ini, dalam standar BMKG, gempa dapat menimbulkan kerusakan pada bangunan dengan konstruksi yang kuat. Dinding dapat terkelupas dari rangka rumah dan mata air jadi keruh. Akibat dari gempa yang disebabkan oleh sesar Sianok ini mengakibatkan kerusakan pada konstruksi tempat tinggal warga, jalan, hingga luka ringan dan berat yang terjadi pada korban yang ditimpa oleh reruntuhan. Selain itu, bencana gempa bumi ini juga menyebabkan warga Sianok terisolasi dikarenakan ruas jalan yang menghubungkan daerah tersebut dengan Bukit Tinggi dan Agam rusak serta tertimbun tanah. Hal ini mengakibatkan warga di daerah tersebut tidak mendapatkan penanganan yang baik dan sulitnya akses bantuan untuk dikirimkan. Selanjutnya, kapasiti atau kapasitas. Gempa bumi yang terjadi baru-baru ini mengingatkan akan kejadian gempa bumi yang terjadi pada 2007 silam. Bencana gempa bumi di tahun 2007 ini membuat warga masyarakat serta pemerintah melakukan berbagai cara agar dapat mencegah dampak terparah yang diakibatkan oleh bencana alam tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara yang pertama, membangun kembali bangunan dengan mengikuti aturan dan prosedur konstruksi tahan gempa berdasarkan SNI yang berlaku yang disosialisasikan oleh pejabat terkait mengenai pentingnya membangun suatu bangunan tahan gempa di daerah rawan gempa dikarenakan banyaknya konstruksi di daerah tersebut yang belum memenuhi persyaratan konstruksi tahan gempa. Yang kedua, membuat rambu-rambu keselamatan agar jika terjadi bencana alam, hal ini dapat mengurangi dampak resiko yang terjadi, seperti adanya rambu-rambu jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman pada saat ataupun setelah terjadi bencana alam, khususnya gempa di daerah tersebut. Memberikan edukasi dalam bentuk penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan jika bencana alam gempa bumi terjadi. Yang terakhir yaitu exposure atau paparan. Gempa bumi yang terjadi pada 6 Maret 2007 di Kabupaten Agam bagian timur, Bukit Tinggi, dan beberapa daerah di sekitarnya ini mengakibatkan banyaknya kerugian seperti hilangnya harta benda, kerusakan konstruksi, baik bangunan rumah ataupun jalan, serta hilangnya nyawa diakibatkan tertimpa reruntuhan. Hasil dari laporan Badan Koordinasi Nasional atau Bakarnas, penanggulangan bencana mencatat 68 orang meninggal karena tertimpa reruntuhan akibat gempa. Selain itu, BMKG juga mencatat sebanyak 826 korban luka-luka, sementara 43.719 rumah rusak dan hancur di area sekitar Bukit Tinggi, Agam bagian timur, Tanah Datar, Solo, Payakumbuh, dan 50 kota. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Siswa atas pemaparan materinya. Kita lanjutkan ke pemateri terakhir, yaitu Tania Yusalina. Kepada Tania Yusalina, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya, Tania Yusalina, akan menjelaskan tentang analisis bencana tentang tanah longsor di Muara Enim, Sumatera Selatan. Yang pertama, hazard. Di Kecamatan Semendo, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kawasan perbukitan yang rawan terjadi bencana alam, khususnya tanah longsor. Saat memasuki musim penghujan, masyarakat diharapkan siap siaga dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya longsor. Tanah longsor biasa terjadi di jalan raya sepanjang puluhan meter. Selanjutnya, vulnerability. Kecamatan Semendo merupakan kawasan perbukitan. Saat musim penghujan, daerah tersebut termasuk rawan terjadi longsor. Tanah longsor terjadi ketika massa besar tanah, bebatuan, atau puing-puing bergerak menuruni lereng. Tebing yang kekurangan pohon atau tidak memiliki penahan akan lebih mudah terkikis dan mengalami erosi, sehingga terjadilah longsor. Selanjutnya, capacity.
Tanah longsor sudah biasa terjadi di Kecamatan Semendo, Kabupaten Muara Enim, karena merupakan wilayah perbukitan. Saat musim penghujan, daerah tersebut sering terjadi longsor. Beberapa cara untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana longsor yaitu: pertama, menghindari pembangunan pemukiman di daerah di bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor. Yang kedua, mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan terasering di kawasan lereng. 3. Menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir dari dalam lereng keluar lereng. Yang keempat, pembuatan bangunan penahan supaya tidak terjadi pergerakan tanah penyebab longsor. Yang kelima, penanaman pohon dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat yang bisa menjaga drainase. Yang keenam, relokasi daerah rawan longsor, meskipun butuh dana besar, ini adalah upaya penting yang harus dilakukan pemerintah ketika ancaman bencana bisa merenggut nyawa dan kerugian yang besar. Selanjutnya, exposure. Dampak yang ditimbulkan dari tanah longsor di Kecamatan Semendo, yaitu menyebabkan aliran listrik di beberapa desa terputus, mengakibatkan perekonomian warga terganggu karena sawah tertimbun dan tanah longsor juga dapat merenggut korban jiwa. Keluarga yang ditinggal korban merasa kehilangan dan meninggalkan trauma atas kejadian tersebut. Longsor di jalan tersebut menyebabkan warga sekitar terisolir, padahal jalan tersebut merupakan jalan satu-satunya akses warga untuk beraktivitas. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tania atas paparan materinya. Itulah tadi pemaparan materi tugas besar mitigasi bencana dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mewakili teman-teman yang lain, memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.